Hai, selamat datang di saluran saya. Materi biasa yang membentuk dunia kita terdiri dari atom. Atom-atom ini terdiri dari elektron, proton, dan neutron. Elektron adalah partikel elementer yang dianggap sebagai partikel bermassa titik. Elektron tidak tersusun dari partikel fundamental lainnya. Namun, ternyata neutron dan proton bukanlah partikel elementer. Mereka tersusun dari entitas fundamental yang dikenal sebagai quark. Jadi, quark adalah entitas fundamental yang membentuk kelas partikel yang dikenal sebagai hadron, di mana neutron dan proton adalah bagiannya. Di video kali ini, saya akan membahas apa itu quark. Saya juga akan membahas hipotesis warna quark, apa itu rasa quark, dan kemudian apa itu keterkurungan quark. Namun sebelum saya membahas semua topik ini, mari kita lakukan sedikit ulasan dari video sebelumnya. Dalam video sebelumnya, saya membahas tentang cara 8 lipat. Sekarang mari kita lakukan sedikit ulasan yang akan memberikan alur dalam keseluruhan diskusi. Dalam video sebelumnya, saya membahas tentang cara 8 lipat, yang merupakan skema organisasi untuk mengatur atau mengelompokkan berbagai jenis partikel hadron. Dapat Anda lihat, ada banyak sekali partikel hadron di luar sana. Jadi hadron adalah kelas partikel yang mengalami interaksi kuat. Ada keragaman besar partikel hadron di luar sana. Dan satu pertanyaan yang sangat wajar yang terlintas dalam pikiran adalah apakah semua partikel ini bersifat elementer, ataukah mereka tersusun dari partikel elementer lainnya? Pertanyaan ini mengarah pada ide cara 8 lipat, yang pada dasarnya menyusun partikel hadron ini ke dalam bagan atau kelompok atau pola geometris berdasarkan pada spin yang sama tetapi dengan muatan dan keanehan yang berbeda. Jadi misalnya salah satu pengelompokan adalah oktet baryon yang terdiri dari 8 partikel baryon teringan dengan spin setengah. Seperti yang saya katakan, hadron adalah partikel subatomik yang mengalami interaksi kuat, tetapi hadron dapat dibagi lagi menjadi dua kelompok, yaitu boson dan fermion. Sehingga boson yang mempunyai spin integral tidak mengikuti prinsip eksklusi disebut zona rata-rata dan pembentukannya katakanlah mengikuti prinsip eksklusi disebut peri. Sehingga 8 baryon paling ringan dapat terbentuk dalam struktur oktet seperti ini, semuanya memiliki putaran setengah dan keanehan yang berbeda serta muatan yang berbeda pula. Kita juga dapat menyusun 9 partikel meson yang semuanya memiliki putaran 0 tetapi dengan keanehan dan muatan yang berbeda. Ada juga struktur yang serupa dikenal sebagai baryon pemisah, yaitu 10 partikel baryon yang semuanya memiliki putaran 3/2 tetapi dengan keanehan dan muatan yang berbeda. Pada dasarnya dikenal sebagai cara berunsur 8, yaitu cara untuk mengatur partikel-partikel hadron yang berbeda ini ke dalam kelompok-kelompok yang memiliki putaran yang sama. Masing-masing kelompok memiliki putaran yang sama, tetapi muatan yang berbeda sehingga oktet burian mesononet yang semuanya dikenal di baryon dekuplet adalah beberapa contoh dari pengelompokan ini. Sekarang, skema klasifikasi semacam ini secara alami mengarah pada pertanyaan apakah partikel-partikel ini terdiri dari sesuatu yang lebih mendasar ataukah mereka mendasar dengan sendirinya. Di sini saya ingin mengingatkan Anda tentang gagasan tabel periodik. Tabel periodik terdiri lebih dari 100 unsur atau atom yang berbeda. Tetapi semuanya pada dasarnya terdiri dari elektron, proton, dan neutron dalam kombinasi yang berbeda. Dengan cara yang sama, keragaman atom yang sangat besar ini dapat diciptakan dengan menggabungkan kembali elektron, proton, dan neutron dalam kombinasi yang berbeda. Jadi, dapatkah partikel hadron ini dihasilkan dengan menggabungkan kembali entitas tertentu yang lebih mendasar? Hal ini memunculkan gagasan model quark, yaitu gagasan yang dikemukakan secara independen oleh Murray Gell-Mann dan Zwick. Mereka mengatakan bahwa kita dapat melakukan perhitungan matematis tertentu dan menyimpulkan bahwa ada entitas fundamental tertentu dengan sifat-sifat tertentu dapat mengarah pada penciptaan semua partikel ini. Jadi, mereka mengusulkan ada 3 entitas fundamental sehingga ketiga entitas fundamental ini memiliki keanehan yang berbeda dan muatan yang berbeda sehingga entitas fundamental ini dikenal sebagai quarks.
Jadi quarks ini dianggap sebagai partikel fundamental yang ketika digabungkan dalam proporsi berbeda, akhirnya menciptakan partikel-partikel tersebut. Partikel hadron pada dasarnya terdiri dari quark. Jika Anda melihat karakterisasi sifat-sifat quark yang diberikan oleh Murray Gell-Mann, Anda akan melihat bahwa ada 3 jenis quark: quark down, quark up, dan quark strength. Quark up dan quark down memiliki keanehan 0, sedangkan quark strength memiliki keanehan -1. Muatan quark down dan quark strength adalah -1/3 muatan elektron, sedangkan muatan quark up adalah +2/3 muatan elektron. Jadi, karena sebagian besar partikel memiliki muatan integral, baik netral, muatan positif integral, atau muatan negatif integral, quark yang menyusunnya harus memiliki muatan pecahan. Berdasarkan proposisi 3 entitas ini, serta versi antipartikel dari 3 quark, yaitu anti-quark, kita dapat menciptakan kembali partikel hadron yang menjelaskan sifat masing-masing partikel tersebut. Model quark menyatakan bahwa setiap partikel baryon terdiri dari 3 quark. Demikian pula, setiap partikel baryon terdiri dari 3 anti-quark, sedangkan partikel meson terdiri dari 1 quark dan 1 anti-quark. Berdasarkan ide ini, kita dapat merekonstruksi berbagai jenis partikel hadron, misalnya baryon yang terdiri dari 3 quark, dengan kombinasi quark up, down, dan strength dalam proporsi yang berbeda. Dapat direkonstruksi, begitu juga meson nonet yang terdiri dari pasangan anti-quark dan quark juga dapat direkonstruksi. Begitu pula dengan baryon dekaplet yang terdiri dari 3 quark yang berbeda. Dengan cara ini, kita dapat merekonstruksi semua partikel hadron yang diciptakan melalui kombinasi 3 quark atau anti-quark dan quark berpasangan. Dengan melihat sifat-sifat anti-quark, kita dapat menjelaskan sifat-sifat dari partikel hadron itu sendiri. Jika kita melihat neutron yang terdiri dari 1 quark up dan 2 down, telah dikatakan bahwa quark up memiliki muatan plus 2 dikali 1/3 elektron, sedangkan quark down memiliki muatan -1 kali 1/3 elektron. Sebagai contoh, neutron yang terdiri dari 1 quark up dan 2 quark down memiliki muatan total 0 karena 2/3 dikurangi 1/3 dikurangi 1/3 elektron sama dengan 0. Ini menjadikannya netral, dan karena quark memiliki spin setengah, neutron juga memiliki spin setengah. Demikian pula proton yang terdiri dari 2 quark up dan 1 quark down memiliki muatan total 2/3 ditambah 2/3 dikurangi 1/3 elektron sama dengan elektron, menjadikannya bermuatan positif dengan spin 1/2 dan strength 0. Dengan demikian, kita juga dapat menjelaskan partikel lain, seperti meson pi positif yang memiliki muatan +1 dan strength 0, serta partikel omega yang memiliki muatan -1 dan strength -3. Jadi, bisa dibilang gagasan tentang entitas fundamental ini disebut quark yang membentuk semua partikel hetero ini mampu menjelaskan bagaimana seluruh keragaman partikel hadron dapat diciptakan kembali hanya dengan menata ulang quark dan anti-quark tersebut dalam jumlah yang berbeda. Meskipun gagasan semacam ini secara historis dikaitkan dengan perkembangan representasi matematisnya sendiri, tapi demi diskusi kita tidak perlu mendalami matematika, hanya memberitahu Anda tentang partikel-partikel yang membentuk semua partikel hadron ini, sehingga ternyata quark-quark ini pada dasarnya adalah entitas fundamental yang menciptakan partikel-partikel hadron seperti neutron dan proton. Sekarang, salah satu masalah serius yang muncul sebagai akibat dari pengorganisasian hadron dalam bentuk quark adalah bahwa banyak partikel hadron terdiri dari lebih dari 2 jenis quark yang serupa. Misalnya, Anda mempunyai sebuah proton yang terdiri dari 2 proton ke bawah, yang terdiri dari 2 quark ke atas, dan lebih banyak partikel lain yang terdiri dari lebih dari 2 jenis quark yang serupa. Jika quark-quark ini adalah spin setengah partikel, lalu bagaimana bisa jenis quark yang sama bisa ada di dalam tempat yang sama? Hal ini merujuk pada prinsip pengecualian Pauli, yang menyatakan bahwa untuk partikel fermion, seperti quark dengan spin 1/2, tidak boleh ada lebih dari 1 partikel dalam keadaan kuantum yang sama. Namun, Anda benar dalam mempertanyakan bagaimana mungkin 2 jenis quark yang sama dapat ada dalam 1 partikel hadron. Mengingat prinsip ini, untuk mengatasi masalah semacam ini, disarankan bahwa terlepas dari quark yang dibagi menjadi naik, bawah, dan strength,
Ada beberapa properti tambahan yang terkait dengan quark ini, yang ketika mereka berkumpul untuk membentuk partikel hadron memiliki proporsi yang berbeda, dan properti tambahan ini dikenal sebagai warna, sehingga hipotesis warna pada dasarnya diberikan atau pada awalnya diberikan untuk menghindari gagasan yang melanggar prinsip pengecualian ini. Tentang bagaimana jenis partikel yang sama dapat berkumpul untuk menciptakan partikel-partikel yang berhadapan langsung, hal ini menunjukkan bahwa dengan cara yang sama, misalkan Anda memiliki muatan elektron, muatan yang benar adalah sifat partikel, dan sifat ini dapat bermanifestasi dalam dua cara berbeda. Dapat mempunyai muatan positif, Anda dapat mempunyai muatan negatif, dan ketika muatan positif dan negatif bersatu, maka mereka menciptakan lubang yang netral secara listrik. Jadi, dalam elektromagnetisme, muatan adalah sifat yang dapat terwujud dalam dua cara yang berbeda, yaitu positif dan negatif. Jadi, dalam istilah quark, warna adalah properti yang dapat terwujud dalam 6 cara yang berbeda. Anda dapat memiliki merah, hijau, dan biru, dan untuk jenis anti, Anda dapat memiliki merah anti, hijau anti, dan biru anti. Ini dikenal sebagai hipotesis warna, yang menyatakan bahwa quark terdiri dari 3 bentuk yang berbeda. Selain itu, ada properti tambahan yang kita sebut warna, tetapi ini tidak berkaitan dengan warna visual. Meskipun saya menggunakan istilah warna visual seperti merah, hijau, dan biru untuk mempresentasikan ini, propertinya sebenarnya tidak ada hubungannya dengan warna visual biasa. Ini hanyalah sebuah konvensi penamaan. Anda dapat mengatakan mengapa Anda menggunakan konvensi penamaan ini. Saya akan membahasnya sebentar lagi. Tetapi pada dasarnya ini adalah semacam properti kuantum yang dapat digunakan untuk membedakan quark satu sama lain. Anda bisa dengan mudah menamai sifat-sifat ini, misalkan Y, X, Z, atau semacamnya. Tetapi, alasan mengapa sifat-sifat ini dinamakan merah, hijau, dan biru adalah karena sifat ini dapat membantu kita memahami bagaimana warna-warna berbeda ini bersatu untuk menciptakan partikel hadron. Jadi misalnya analoginya di sini adalah ketika Anda berbicara tentang warna-warna primer, ketika Anda berbicara tentang cahaya putih, pada dasarnya itu terdiri dari 3 warna primer. Tepat ketika warna-warna primer bersatu, Anda menciptakan cahaya putih. Sekarang analoginya sehubungan dengan quark dan partikel hadron adalah semuanya digambar dengan partikel-partikel tersebut seharusnya tidak berwarna, sehingga ketika quark digabungkan untuk menciptakan sebuah partikel hadron, mereka berkumpul sedemikian rupa sehingga sifat warnanya akan memiliki proporsi yang sama atau akan saling meniadakan sehingga partikel hadron yang terakhir tidak berwarna. Jadi jika Anda memiliki partikel baryon, maka akan terdiri dari 3 quark. Partikel baryon terakhir adalah partikel hadron yang tidak berwarna. Jika Anda melihat, misalkan partikel meson yang terdiri dari anti-quark-quark berpasangan, maka dalam hal ini kita memiliki warna tertentu. Misalkan warna merah dan anti-quark akan memiliki T merah, sehingga pada akhirnya meson itu sendiri tidak berwarna. Pada kenyataannya, semua partikel hadron yang terjadi secara alami dapat dikatakan kurang berwarna. Karena mereka memiliki warna tertentu, tidak menunjukkan sifat ini. Ini adalah sifat yang intrinsik pada sifat quark saja, dan hanya jika quark bersatu untuk menggabungkan, maka sifat ini tidak relevan. Tetapi di luar quark, sifat ini tidak relevan dalam arti bahwa hadron tidak berwarna sehingga mereka tersusun dari proporsi yang sama. Dari ketiga sifat ini, atau mereka terdiri dari satu warna dan satu anti warna terjadi. Faktanya, hipotesis warna ini juga menjelaskan mengapa jenis partikel hadron tertentu yang memiliki jumlah quark tertentu tidak ditemukan. Misalnya, mari kita usulkan partikel hadron yang terdiri dari 2 quark, bukan meson yang terdiri dari quark anti-quark, melainkan partikel hadron yang terdiri dari 2 quark. Sekarang kita tidak dapat melanjutkan partikel yang terdiri dari 2 bagian, karena dalam hal ini apapun warna kedua quark ini, mereka tidak akan menghasilkan hadron yang tidak berwarna. Oleh karena itu, kombinasi partikel hadron seperti ini tidak ditemukan di alam. Dengan kata lain, kombinasi quark tertentu tidak dapat membentuk hadron, karena hadron tersebut tidak akan berwarna netral. Semua hadron, baik meson maupun baryon, tidak berwarna dalam arti bahwa ketika quark-quark
ini bergabung, mereka saling meniadakan warna satu sama lain. Demikian pula, proton yang terdiri dari 2 quark atas dan 1 quark bawah juga memiliki ketiga quark yang berbeda warna. Jika Anda melihat oktet baryon dan baryon dekupal, semuanya terdiri dari hadron yang memiliki 3 quark, dan ketiga quark di setiap partikel memiliki sifat warna merah, hijau, dan biru. Pada akhirnya, mereka semua menjadi tidak berwarna. Dalam pengertian ini, meson yang terdiri dari pasangan quark anti-quark juga terdiri dari quark yang memiliki satu warna dan anti-quark yang memiliki anti warna. Oleh karena itu, gagasan tentang warna inti ini sangat melekat pada sifat quark itu sendiri dan tidak bermanifestasi di luar partikel hadron ke objek makroskopis. Pada kenyataannya, sifat warna yang aneh ini secara intrinsik terkait dengan gagasan tentang gaya kuat itu sendiri. Anda lihat, quark memang saling tarik satu sama lain karena gaya kuat. Kuat yang dapat Anda katakan sangat bergantung pada sifat warna dari quark. Mirip dengan bagaimana gaya elektromagnetik bergantung pada konsep muatan. Maka gaya elektromagnetik memiliki sifat muatan yang berdasarkan ini. Anda dapat mempunyai gaya ekstraktif dan tolak-menolak. Jadi dalam hal itu, sama halnya dengan gaya kuat yang bersifat intrinsik pada sifat warna yang dimiliki quark. Sebenarnya gaya kuat yang dikenal sebagai warna, kadang-kadang pembahasan seputar sifat warna memang mendominasi. Tetapi selain dari aspek warna, seperti yang telah saya sebutkan, terdapat berbagai jenis quark seperti up, down, dan strength. Namun, kini kita mengetahui bahwa ada lebih banyak lagi jenis quark yang belum terungkap. Properti apa itu? Properti ini disebut dengan rasa. Ada yang terasa manis, ada yang terasa asam, ada yang terasa asin. Aku tidak tahu bagaimana nama itu muncul dalam diferensiasi quark ini. Tetapi begitulah namanya. Ternyata rasa quark itulah yang memberitahu kita apakah quark itu up, down, atau strange. Kemudian terdapat jenis quark tambahan yaitu jump, top, and bottom, yang mana pada dasarnya adalah quark yang ditemukan dalam partikel-partikel berat yang terbentuk dalam reaksi nuklir berenergi sangat tinggi yang sangat tidak stabil, sehingga saat ini kita memiliki 6 jenis quark berbeda atau 6 berbeda rasa quark. Karena itulah yang dikenal sebagai manifestasi dari sifat rasa. Sehingga kita memiliki quark up, down, strange, jump, top, and bottom quark. Tentu saja ada banyak rumusan matematika dan teori di balik ide-ide yang tidak bisa kita jelaskan di sini. Saya hanya memperkenalkan topiknya di sini. Rasa nilai terwujud dalam 6 cara berbeda sebagai 6 partikel quark yang berbeda. Mengesampingkan semua ide teoritis dari entitas fundamental yang membentuk hadron dalam proporsi berbeda yang bersatu. Secara eksperimental, tidak ada satupun quark sebenarnya yang telah diisolasi dalam setengah abad di sini tentang quark. Kami belum dapat secara eksperimental mengisolasi dan mendeteksi quark ini sebagai partikel individual, dan ini membawa saya ke topik pengurungan quark. Jadi, apa itu pengurungan quark? Saya sudah menjelaskannya dalam partikel hadron. Misal saya memiliki 3 quark yang sangat tertarik satu sama lain karena interaksi yang kuat, sehingga interaksi yang kuat adalah gaya yang ada di antara quark ini karena sifat warnanya, sehingga terjadi pertukaran partikel antara quark-quark ini yang dikenal sebagai gluon. Jadi berdasarkan pertukaran gluon di antara quark-quark ini, hal itu mengarah pada terciptanya gaya yang sangat kuat. Faktanya yang terkuat dari semua gaya dalam jarak ini adalah interaksi yang kuat, dan interaksi yang kuat itulah yang menyatukan quark-quark ini di dalam, dan partikel hadron sekarang gaya ini terbentuk. Sehingga Anda dapat membayangkan bahwa mereka terjadi sebagai hasil dari pertukaran proses baru. Tetapi Anda juga dapat membayangkan bahwa ada ikatan atau kait tarik menarik yang dapat direplikasikan oleh bekas. Misalkan jika Anda memiliki 3 quark yang tertarik satu sama lain di spring, dalam artian yang saya maksud adalah jika Anda menarik bekas, maka dengan tambahnya ekstensi, gaya meningkat tepat saat Anda mencoba menarik bekas tersebut, hingga semakin besar pula gaya untuk mengembalikannya. Tentu saja di kehidupan nyata, suatu saat bekas akan pecah.
Tapi apa yang terjadi di sini? Apa yang terjadi ketika secara eksperimental Anda mencoba memecahnya dengan memberikan semacam energi eksternal melalui semacam reaksi nuklir berenergi tinggi, yang mana Anda memberi partikel hadron ini dengan partikel kecil seperti elektron atau partikel lain. Saat mencoba untuk memecah kombinasi ini, tetapi ketika Anda memberikan energi, mencoba untuk memisahkan quark ini, alih-alih quark terisolasi, Anda justru akan membuat quark dan anti-quark berpasangan. Sekarang izinkan saya menjelaskan kepada Anda dengan sebuah contoh. Anggap saya mempunyai sebuah partikel neutron, maka neutron tersebut mempunyai satu up dan dua down quark. Jika saya berikan sejumlah energi yang besar untuk neutron ini dengan misalkan semacam foton gamma eksternal, dan saya perkirakan foton gamma akan datang dan memecah neutron menjadi quark penyusunnya. Yang sebenarnya terjadi adalah foton gamma bukannya memecah neutron menjadi quark individu, tapi energinya digunakan untuk membuat pasangan quark dan anti-quark. Jadi sekarang kombinasi quark ini akan dirombak sehingga Anda mendapatkan dua quark atas dan satu quark bawah yang akan menjadi proton. Dan kemudian Anda akan mendapat satu anti-quark up dan satu down quark yang menjadi meson pi. Jadi alih-alih energi eksternal memecah quark yang telah ditarik ke dalam masing-masing quark, Anda malah mendapat partikel baru, sehingga energi ekstra alih-alih memecah quark akan mengarah pada terciptanya pasangan quark anti-quark yang disusun ulang di dalam hadron untuk membuat partikel baru, sehingga ketika sebuah neutron dibombardir dengan foton gamma, ia pada dasarnya menjadi proton dan meson pi. Jadi inilah yang terjadi dengan semua partikel hadron setiap kali Anda mencoba menembaknya dengan partikel berenergi sangat tinggi. Energi yang memecah hadron akhirnya menciptakan pasangan quark dan anti-quark yang kemudian direorganisasi untuk menciptakan dua partikel baru, sehingga partikel ini yang dikenal sebagai gagasan atau pengurungan. Itulah sebabnya kami belum dapat mengisolasi quark secara eksperimental menjadi partikel-partikel individual. Anda dapat menganggapnya seperti gagasan tentang magnet. Jadi jika Anda memiliki magnet yang memiliki serbuk sehari Anda di kutub selatan dan Anda memotong magnet menjadi dua, Anda tidak bisa mendapat kutub utara dan kutub selatan secara terpisah, melainkan mendapatkan dua bagian yang memiliki kutub dan selatan. Tepat setengahnya akan memiliki utara dan selatan, separuh lainnya juga akan memiliki utara dan selatan. Hal ini sama dengan quark. Ketika Anda mencoba memecah partikel hadron alih-alih memecah quark, pada akhirnya Anda justru membuat partikel baru dengan kelebihan energi yang ada. Hal ini disebut dengan. Jadi itu saja untuk video hari ini. Saya harap Anda memiliki sedikit gambaran tentang apa itu quark. Quark adalah entitas fundamental yang membentuk semua partikel bersama dengan elektron dan yang termasuk dalam kelas partikel yang disebut lepton. Quark ini sekarang merupakan partikel fundamental yang berada di alam semesta kita. Kita akan membahas rasa dan juga membicarakan tentang warna merah, hijau, biru yang bersatu. Untuk rasa dan nilai tersebut dapat Anda lihat dalam video berikutnya. Saya akan berbicara tentang model D standar dalam fisika partikel. Sampai jumpa. Terima kasih banyak. Semoga hari ini menyenangkan.